Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misti Amina dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan melakukan percobaan fluida. Bentar. Baik, jadi untuk percobaan yang pertama ini, saya melakukan percobaan berkenaan dengan tekanan hidrostatis. Jadi di sini saya menyiapkan sebuah botol bekas yang diberi beberapa lubang. Ada 3 lubang. Jadi dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian saya tutupi lubang-lubang tersebut menggunakan selotip, sehingga ketika akan dimasukkan air, airnya itu tidak keluar gitu, tidak keluar. Nah, kemudian setelah diberi selotip itu, saya masukkan air dan selotip pun dibuka. Ketika selotipnya itu dibuka, airnya itu akan berpancar dari setiap lubangnya itu, jadi keluar gitu. Tetapi pancarannya itu ada yang lebih dekat atau lebih jauh. Bisa dilihat bahwa pang yang paling bawah itu memiliki pancaran yang lebih jauh dibandingkan dengan pang yang di atasnya. Nah, jadi hal ini itu disebabkan karena adanya tekanan pada zat cair atau yang dikenal dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kalau misalnya semakin dalam itu, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Gitu. Jadi sehingga setiap lubangnya itu karena berbeda ketinggian, jadi pancaran airnya juga berbeda gitu. Nah, itulah percobaan yang pertama. Nah, jadi untuk percobaan yang kedua ini, saya ingin membuktikan berkenaan dengan tegangan permukaan. Jadi saya itu menyiapkan sebuah koin, kemudian ada gelas yang dimasukkan air. Nah, kemudian si koin itu saya simpan di garpu. Kemudian secara perlahan saya simpan koin yang di garpu itu ke dalam air yang di gelas secara perlahan. Nah, itu si koinnya itu tidak tenggelam, tapi mengambang di atas permukaan air. Nah, hal ini itu disebabkan karena setiap molekul air itu saling menarik sehingga menghasilkan gaya seimbang. Jadi sementara di permukaan molekul airnya itu tidak memiliki teman di sisi atasnya. Nah, kondisi ini itu mengakibatkan jumlah gayanya itu tidak lagi menjadi seimbang, melainkan ada semacam gaya yang menarik air ke dalam secara merata dan permukaan menjadi lebih tebal dari lapisan di bawahnya. Nah, inilah yang menyebabkan tegangan permukaan air ini menjadi seolah-olah lebih tebal dari lapisan di bawahnya. Nah, itu merupakan percobaan kedua yang saya lakukan berkenaan dengan tegangan permukaan. Jadi untuk percobaan yang ketiga ini, saya ingin melihat bahwa telur itu bisa ada yang tenggelam, ada yang mengambang, ataupun ada yang melayang. Jadi saya siapkan ada 3 buah telur, kemudian ada beberapa gelas, ada 3 gelas yang dimasukkan air dengan ketinggian yang sama. Hanya saja ketika saya masukkan telur tersebut, yang gelas kedua ini terlalu penuh sehingga saya keluarkan airnya, dan juga yang gelas ketiga juga saya keluarkan sedikit. Jadi agak lebih rendah dibanding dengan gelas yang pertama. Oke. Nah, kalau misalkan gelas yang pertama itu saya masukkan telur, terlihat bahwa telur tersebut tenggelam. Nah, tapi tenggelam ini mengartikan bahwa telur ini kualitasnya baik gitu. Kalau misalkan semua telur itu dimasukkan ke dalam air saja, itu akan membuat semua telur itu tenggelam gitu di dalam air. Tetapi ketika kita masukkan nih, misalkan ke gelas yang kedua, kita masukkan 2 atau 3 sendok garam, kemudian kita aduk rata. Nah, kemudian masukkan telur, terlihat bahwa telur tersebut melayang di atas permukaan air. Jadi gelas yang ketiga ini saya masukkan kurang lebih 1 sendok makan garam, kemudian diaduk rata juga. Kemudian saya masukkan telur, terlihat bahwa telur tersebut melayang. Jadi massa jenis telurnya itu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga telur tersebut tenggelam di dalam air. Nah, jadi terlihat di gelas kedua itu kenapa bisa mengapung, karena itu massa jenis airnya itu lebih besar dibanding dengan massa jenis telurnya, sehingga telur itu dapat mengapung. Oke. Nah, kita lihat di gelas yang ketiga. Jadi penambahan garam dengan jumlah yang pas menjadikan massa jenis airnya itu sama dengan massa jenis telurnya, sehingga telur tersebut bisa melayang. Itulah percobaan yang ketiga. Ini merupakan percobaan terakhir saya berkenaan dengan fluida mengenai kapilaritas. Jadi saya letakkan telur di atas tutup botol, kemudian dimasukkan pasir pada cangkang telur itu sedikit
sedikit saja. Kemudian masukkan minyak goreng. Nah, kenapa minyak goreng? Karena minyak goreng ini memiliki sifat yang mudah terbakar bila terkena api dan memiliki titik nyala yang bisa menyumbat api. Nah, kemudian potong cotton bud menjadi 2. Kemudian tancapkan salah satunya ke dalam pasir. Bagian kapasnya itu harus mengenai minyak yang ada di cangkang. Kemudian nyalakan api menggunakan pematik gas. Kapilaritas itu sendiri merupakan gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Peristiwa penyebab penyerapan zat-zat cair yang tadi kita pakai yaitu minyak goreng. Jadi minyak goreng ini menyerap melalui celah-celah sempit ke dalam bentuk pipa kapiler. Karena kapilaritas ini, minyak berada di bawah bergerak naik ke atas. Jadi melalui ikatan baru yang berpori-pori kecil. Nah, penerapan ini merupakan penerapan dari kapilaritas yang dipengaruhi oleh adesi dan kohesi. Adesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul yang tidak sejenis, sedangkan kohesi merupakan gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Nah, jadi intinya itu minyak menyerap melalui celah sempit pada cotton bud yang memiliki pori-pori kecil. Jadi minyak goreng dapat naik karena adanya adesi antar partikel minyak dengan pipa kapiler dengan pipa lebih besar daripada kohesi antar partikel minyak. Sekian dari saya. Itulah percobaan fluida yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.